Cara mengatasi keraguan dalam mengambil keputusan. Semenjak mendapatkan materi tentang pola semesta dalam proses kejadian, yaitu di jagat raya ini biasanya pola berupa al-ayat, al-huda, dan al-bayan. Maksudnya, tatanan semesta dimulai dari tanda-tanda lalu menjadi petunjuk sampai akhirnya menjadi penjelas. Contohnya seperti cuaca matahari yang mulai meredup, awan mulai terlihat pekat gelap, terkadang disertai angin kencang, lalu diikuti oleh suara petir. Tak lama kemudian hujan pun turun. Namun menariknya, terkadang tidak selamanya pola hujan turun akan seperti itu. Tiba-tiba saja, tanpa angin atau suara-suara gemuruh, hujan turun seketika. Sehingga di sini saya ingin mengatakan, ini bukanlah tentang mengetahui apa yang akan terjadi, akan tetapi memprediksi berdasarkan tanda-tanda yang berulang. Supaya sebelum pengulangan itu terjadi dan kita tidak ingin mengalaminya, maka kita dapat melakukan antisipasi untuk menghindarinya. Dari yang saya amati, hampir di ragam peristiwa, pola al-ayat, al-huda, dan al-bayan ini terjadi. Namun, terkadang tidak selamanya akan demikian. Tujuannya agar senantiasa yang misteri itu, sesuatu yang benar-benar akan terjadi, semata-mata hanya milik Allah. Kesadaran ini kemudian membuat saya sering memutuskan secara sadar untuk membatalkan, tidak melanjutkan apa yang telah saya niatkan. Terutama ketika saya menyadari ada sesuatu yang kurang pas selama proses melakukannya. Contoh, saat memposting kata-kata tertentu, ya status baru di Facebook, sebelum proses pengiriman selesai, tiba-tiba saja jaringan internet terputus, atau browser Chrome tidak responding, sehingga harus menulis ulang. Padahal sebelum semuanya itu terjadi, saya tinggal menekan kirim. Kalau sekarang, post. Jika hal itu terjadi, saya sering tidak menulis ulang dan mengulangi lagi memposting apa yang saya niatkan tadi. Akan tetapi, saya membiarkan saja. Karena bagi saya, itu adalah tanda-tanda agar saya tidak perlu meneruskan, menuntaskan niat saya. Contoh lainnya, saya sudah siap-siap berangkat. Tapi cuaca hujan gerimis tiba-tiba berganti terik matahari. Berubahnya secepat membalik telapak tangan. Bukan sekali dua kali, tapi setelah saya hitung, cuaca seperti ini hampir 5 kali. Padahal, laptop udah saya masukkan ke dalam tas, baju telah rapi di badan, kaos kaki telah saya kenakan, begitu juga sepatu kulit KW 1000. Sebelah kanan sudah saya pakai, tinggal memasukkan kaki sebelah kiri. Setelah itu saya merasakan ada sesuatu yang tidak pas dalam diri saya. Akhirnya saya memutuskan menanggalkan semuanya kembali. Sampai istri bertanya, "Gak jadi berangkat ya?" Saya menjawab dengan tegas, "Tidak bunda. Pancaroba seperti ini alamat yang perlu dituruti." Namun, tidak semua hal saya sikapi demikian. Hanya kondisi tertentu saja. Tak kala memutuskan untuk berhenti, biasanya pembatalan ini pun saya buat standarnya, yaitu proses keganjilan tersebut bukan karena andil saya, tapi di luar kemampuan saya. Contoh, sinyal hilang, listrik padam, browser tidak responding, dan hal lainnya. Saya juga mengecek apakah feeling signal bawah sadar saya nyaman atau tidak. Apalagi saat saya berkomunikasi, berdialog dengan diri. Ada bagian dalam diri saya yang menghimbau tidak melanjutkan. Maka saya segera memutuskan untuk berhenti. Bahkan, sekarang ini perilaku di atas sering saya gunakan sebagai solusi untuk menenteramkan keraguan saya. Misalnya, saat saya memutuskan sesuatu, saya bimbang dan ragu antara maju atau mundur, ya atau tidak.
Biasanya untuk mengatasi keraguan tersebut, yang saya lakukan mengingat-ingat kembali peristiwa sebelumnya. Saya fokus menyadari kembali setiap peristiwa, gejala, dan keadaan perasaan yang saya alami selama proses tindakan tadi. Apakah ada hal-hal yang ganjil terjadi? Kalau ada, itu pertanda untuk mundur. Tapi kalau tidak, ya maju terus. Saya tidak tahu apakah ini yang dinamakan intuisi atau apapun namanya. Namun yang jelas, saya taat pada pola di atas. Sehingga jika saya bimbang dan ragu, maka 3 langkah ini yang saya lakukan. Anda juga bisa melakukannya. Yang pertama, terhadap konteks yang membuat bimbang dan ragu, pahami data informasi yang kita miliki. Bisa dari pengalaman pribadi atau orang lain. Sehingga ini bisa menjadi acuan al-ayat atau tanda-tanda. Yang kedua, berkomunikasi dengan diri sendiri atau unconscious dialogue. Kenali signal bawah sadar yang biasanya berupa gambar, suara, dan sensasi di bagian tubuh. Maksud dari signal tersebut ingin menyampaikan apakah ya atau tidak. Yang ketiga, yakin saja. Trust yourself. Keyakinan ini semakin menguat tak kala senantiasa taat pada langkah-langkah sebelumnya. Semakin sering dilakukan, maka semakin tajam. Inilah cara mengatasi keraguan dalam mengambil keputusan yang biasanya saya lakukan. Dan ingat ya, terkadang tidak saya lakukan. Jika itu terjadi, berarti karena saya tidak memiliki pemahaman akan poin pertama, yakni saya tidak memiliki data dan informasi, sehingga petunjuk pun tidak saya dapatkan. Oleh sebab itu, sadari setiap yang Anda alami agar menjadi sumber data. Lalu, senantiasa sadar akan tanda-tanda di tubuh. Terakhir, percaya saja. Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.